Pemirsa, kesempatan ini kesempatan yang langka karena beliau yang akan saya wawancara ini adalah orang yang sangat sibuk tentunya untuk mengawasi sektor jasa keuangan. Telah bersama saya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar. Pak Mahendra, terima kasih sudah diberikan waktu ya Pak di tengah-tengah kesibukannya. Dan 22 November yang lalu ya Pak, baru ulang tahun OJK yang ke-14. Betul. Selamat ulang tahun Pak, meskipun terlambat. Terima kasih. Tapi boleh Pak diceritakan di ulang tahun ke-14, apa sih maknanya Pak untuk OJK itu Pak? Ya memang kalau lihat temanya kita mengacu kepada kontribusi dari industri jasa keuangan terhadap membangun kebesaran ataupun pembangunan dari negara yang berkelanjutan gitu ya. Jadi industri keuangan tangguh, Indonesia maju. Oke. Nah, jadi memang dalam konteks perekonomian yang makin terkait juga dengan perkembangan di sektor keuangan, kontribusi dari sektor keuangan pada perekonomian itu sendiri semakin besar. Dan pada gilirannya perkembangan di sektor keuangan yang berkelanjutan, yang aman dan memberikan fungsi pembiayaan, intermediasi, dan pelindungan kepada masyarakat pasti akan membangun perekonomian dengan lebih kuat lagi dan tumbuh berkelanjutan. Jadi ini memang momentum yang kita canangkan untuk juga merayakan dan tentunya memperingati hari ulang tahun OJK ke-14. Tentunya kita sudah di akhir tahun ini ya Pak, di tahun 2025. Kalau Pak Mahendra melihat seperti apa sepanjang tahun 2025 pencapaian-pencapaian penting yang diraih oleh OJK Pak? Secara umum tidak jauh dari yang kita perakirakan. Jadi dilihat dari besaran angka pertumbuhan kredit, kami menargetkan di kisaran 8, 9, 10%. Nampaknya pertumbuhannya sedikit lebih rendah, jadi di upper 7 gitu ya, atau 7,7, 7,8% untuk hampir kredit. 8 ya? Hampir 8%. Yeah. Sedangkan untuk dana pihak ketiga atau dana masyarakat, nasabah di bank, pertumbuhannya malah lebih tinggi daripada yang kami perakirakan. Dan mudah-mudahan bisa melampaui 9-10%. Targetnya di kisaran 8%. Yeah. Lalu di luar dua angka tadi yang tentu adalah perbankan, kami melihat untuk asuransi yang pada tahun-tahun lalu sangat rendah pertumbuhannya memang karena ada isu kepercayaan juga terhadap situasi di industri asuransi beberapa waktu yang lewat karena ada soal-soal besar di dalam industri asuransi, betul. Tumbuh di kisaran 5% secara menyeluruh ya. Walaupun tidak merata. Ada yang pertumbuhan lebih tinggi di asuransi umum, ada yang tidak terlalu tinggi di asuransi jiwa, dan reasuransi juga pertumbuhannya cukup baik keseluruhannya. Dana pensiun juga di kisaran 9% ya. Di luar itu yang memang tinggi itu ada hal-hal yang memang juga merefleksikan apa yang terjadi di perekonomian secara umum. Contohnya paling tinggi itu adalah pertumbuhan di industri pergadaian. Ya, itu di atas 30-an%. Di sepanjang tahun ini? Di sepanjang tahun sampai November ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa memang perekonomian dan tentu kondisi keuangan masyarakat mencerminkan juga kebutuhan untuk industri itu. Sehingga kita melihatnya demikian. Tapi di sisi lain juga menyebabkan pertumbuhan dari industri pergadaian tadi, baik yang dimiliki BUMN maupun swasta. Yang lain lagi juga agak tinggi adalah pertumbuhan dari pembiayaan yang disebut dengan
buy now pay later. Nah, ini ada yang di perbankan, ada yang di lembaga pembiayaan. Nah, ini juga menunjukkan pilihan dari masyarakat, konsumen dalam menentukan pembiayaan yang digunakan ya. Ini hal-hal yang memang kombinasi dari perkembangan di industri yang lebih mapan seperti perbankan dan industri yang relatif lebih baru. Nah, di luar itu juga tentu ada pasar modal. Pasar modal secara umum untuk industri ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar besar, pertumbuhannya yang disebut dengan kelompok LQ45 di kisaran 2%. Nah, tapi untuk keseluruhan pasar memang jauh lebih tinggi daripada itu. Mungkin bisa hampir 14-15%. Jadi keseluruhan itu tentunya tingkat pertumbuhan yang baik, terutama juga di tengah kondisi perekonomian global yang tentu tidak cukup kondusif ya, dan malah menimbulkan ketidakpastian tersendiri, terutama di semester pertama di tahun 2025 ini dengan pengumuman tarif dari Amerika Serikat dan juga tentu perkembangan geopolitik dan perdagangan yang tidak mudah di dunia ini, terutama dengan trade war ya di antara negara-negara besar itu. Di tengah tantangan yang tentunya tidak mudah ya Pak Mahendra, baik dari luar maupun dari dalam begitu. Tadi ada beberapa angka yang kalau kita artikan penuh tantangan ekonomi Indonesia. Secara umum Pak, rapor kondisi sektor jasa keuangan dan juga industri jasa keuangannya ya IJK yang OJK lihat di tahun ini tuh seperti apa Pak? Ya, kalau tadi yang saya sampaikan lebih banyak angka-angka pertumbuhan ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari parameter dan indikator kesehatan, saya rasa secara menyeluruh juga menunjukkan bahwa stabilitas di sektor keuangan terjaga baik. Kita lihat dari kondisi likuiditas yang ada, memang tidak seliquid di tahun sebelumnya, tetapi di lain sisi juga masih punya ruang yang besar untuk bisa melakukan penawaran maupun pemberian intermediasi pembiayaan lebih tinggi. Dilihat dari segi non-performing loan, secara gross dan net itu tetap sama seperti tahun lalu, jadi baik ya. Dilihat dari kecukupan modal, praktis bahkan lebih tinggi daripada tahun lalu. Ini angka-angka yang penting untuk bisa melihat kondisi yang ada. Dilihat juga dari segi nilai pembiayaan yang sudah dikeluarkan terhadap keseluruhan kapasitas pembiayaan, seperti di bank ada loan to deposit ratio. Saya rasa juga menunjukkan ruang untuk pemberian pinjaman yang masih lebih besar. Hanya memang di sisi lain kita melihat sektor permintaannya, permintaan terhadap pembiayaan ini yang agak melemah di tahun ini, terutama juga dari kelompok UMKM. Malah kalau itu kita lihat pertumbuhannya praktis hampir tidak ada untuk dari kredit UMKM di perbankan ya. Sedangkan yang di non-bank, apakah itu di lembaga pembiayaan mikro maupun multi finance, ya pertumbuhannya lebih rendah daripada tahun-tahun lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.